mau transaksi jual beli itu harus ada kata belinya dulu gitu. Iya. Nggak Masa harus misalkan mau cilok 5.000, nggak bisa gitu kan. iya. Harusnya kan mau beli cilok Iya. 5.000 gitu. Sekalipun memang kita sama-sama paham. Iya. Misalkan saya pembeli, Anda penjual. Iya. Walaupun kita sama paham, ya tetap secara lisan harus ada. Nah, seiring berjalannya waktu, ya gitu. Maka Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sten Tegar dan rekan saya Nurul Huda. Ya, di season kali ini kita akan ada pembahasan lagi, tentunya sharing-sharing lagi ya, berbagi pengalaman, pengetahuan dan berbagi ilmu tentunya. Jangan lupa sambil ngopi Ya, ditemani benar. dengan Lupi. Apa Lupi itu? Lupia crispy. Oke, yang selalu menemani kita Ya. di kala Lambung yang sedang meronta-ronta. di kala lambung sedang meronta-ronta. Iya. Ya, untuk season kali ini yaitu kita akan membahas tentang muamalah. Apa sih itu muamalah? Nah, saya juga bingung nih, apa itu muamalah? Makanya saya akan menanyakan terhadap Anda, apa itu muamalah? Oke. Jadi yang dimaksud dengan muamalah, Ya. waktu saya masih sekolah dulu, guru saya pernah menjelaskan bahwasannya upaya memenuhi kehidupan hidup ya, memenuhi kehidupan hidup bagi manusia tidak terlepas dengan adanya transaksi ekonomi. Nah, transaksi ekonomi itulah merupakan bagian dari muamalah. Nah, jadi muamalah itu sendiri hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Nah, secara hakikat itu hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Nah, oleh karena itu transaksi ekonomi yang dijalankan harus sesuai dengan ketentuan Islam sehingga terhindar dari hal-hal yang haram. Selain jual beli ada beberapa bentuk praktik ekonomi lainnya. Baik. Apakah ada beberapa kategori dalam muamalah tersebut? Ada. Ya. Jadi kategori di dalam muamalah itu kita harus tahu dulu tujuan muamalah, kemudian asasnya muamalah itu seperti apa. Jadi yang pertama kita ketahui tujuan muamalah itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, muamalah itu ditujukan untuk memiliki atau menguasai harta, misalnya contoh bekerja, kemudian waris, hadiah, itu termasuk dalam muamalah. Ya, bagian tujuan muamalah yang pertama. Yang kedua, muamalah yang ditujukan untuk mengembangkan atau mengelola harta kepemilikan ya maksudnya. Jadi dua, muamalah yang ditujukan untuk mengembangkan atau mengelola harta kepemilikan. Misalnya syirkah. Apa sih itu syirkah? Nanti akan dibahas. Dengan berbagai macam seperti contoh pertanian, peternakan, jual beli dengan berbagai macam ragam, penyewaan, pembiayaan dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, muamalah yang ditujukan untuk mendistribusikan harta di tengah-tengah masyarakat. Yaitu kategori dalam muamalah ya. Kemudian asasnya. Asas yang dimaksud di dalam muamalah atau asas transaksi ekonomi dalam Islam itu sangatlah banyak ya. Saya sebut aja beberapa. Ada transaksi ekonomi didasarkan pada asas suka sama suka, yaitu karena
secara sadar dan penuh kerelaan tanpa adanya paksaan. Kemudian asas keadilan, yaitu adanya keseimbangan antara produksi atau cara mendapatkan maupun distribusinya. Nah, itu salah satu beberapa dari asas transaksi muamalah atau transaksi ekonomi Islam. Sedangkan mungkin untuk sementara itu dulu. Baik. Jadi muamalah itu tentang bertransaksi ya, Iya, jual transaksi. beli gitu. Ya, banyak sekali, bukan hanya itu. Anda tahu nggak? Belum tahu. Nah, jadi macam-macam muamalah. Macam-macam muamalah itu ada beberapa. Yang pertama, jual beli. Ya. Jadi jual beli ini maksudnya apa? Kegiatan tukar menukar harta dengan harta yang lain. Oh, barter. Bukan. Jadi menukar harta dengan harta yang lain dalam bentuk pemindahan milik dari kepemilikan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar dari jual beli ini tuh mubah. Kenapa? Karena perlu kita ketahui, dalam kondisi tertentu bisa berubah menjadi wajib, kemudian sunnah, bahkan haram. Itu jual beli. Dan kita harus mengetahui itu ketika ada di dalam jual beli itu rukun dan syaratnya. Yang pertama, ya, kita harus tahu rukunnya jual beli dan syarat. Rukunnya aja dulu lah. Syaratnya mungkin bisa adik-adik lihat, browsing, melihat syarat jual beli dalam Islam menurut Imam Syafi'i. Karena kita mayoritas mengikuti mazhab Imam Syafi'i ya, Indonesia itu. Sekalipun banyak saudara-saudara muslim yang mengikuti mazhab-mazhab yang lain. Akan tetapi kita mengikuti yang mayoritas saja lah. Rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama, orang yang menjual atau penjual. Kemudian barang yang dijual. Kemudian pembeli, ya, lalu ijab kabul. Itu rukunnya. Nah, seperti itu. Lalu dengan barter itu termasuk dalam kategori yang? Nah, kalau barter itu bukan membeli akhirnya, tapi dia tukar gitu. Jadi kalau memang definisi dari jual beli itu menukar harta dengan harta yang lain kan gitu. Ya. Kalau barter kan cenderung sama gitu. Kebanyakan objeknya misalkan kendaraan A dengan kendaraan B sama-sama kendaraan. Tapi kan kalau beli kan beda. Kita membeli sesuatu tuh pasti dengan nominal. Membeli nggak bisa kita membeli emas dengan emas, atau membeli sapi dengan sapi, tapi membeli dengan dalam bentuk yang lain. Nah, seperti itu. Baik. Apakah ada dalilnya untuk beberapa kategori tersebut? Ya, satu yang jual beli itu ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa ahallallahu al-bai'a itu. Al-ayat sadaqallahul azim. Dan Allah menghalalkan jual beli. Allah telah menghalalkan jual beli. Nah, itu. Makanya di dalam jual beli ini, nah, dalilnya itu kan macam-macam muamalah. Yang pertama kan tadi jual beli. Nah, itu yang pertama ya, jual beli ya. Oke. Jadi dalilnya sudah jelas. Nah, kemudian apakah ada yang lainnya kan? Pertanyaan Anda saya lanjutkan kembali. Ada. Nah, selain jual beli,
kategori dalam muamalah itu yang pertama jual beli, yang kedua utang piutang, yang ketiga sewa menyewa. Itu dalam kategori muamalah, dan masih banyak sekali pembagian lebih rincinya. Karena yang namanya di dalam jual beli itu ada yang namanya khiyar. Khiyar itu Nah, khiyar itu boleh memilih untuk meneruskan kesepakatan akad. Ya, mau jual beli nih, kita boleh memilih meneruskan atau membatalkannya. Itu namanya khiyar. Karena khiyar ini dibagi menjadi 3. 1 khiyar majlis, 2 khiyar syarat, 3 khiyar aib. yang dimaksud dengan khiyar aib itu apa? Kita kembali lagi pada definisi. Jadi khiyar itu kan transaksi boleh kita melanjutkan, meneruskan jual beli tersebut, transaksi tersebut, ataupun membatalkannya. Dan khiyar itu ada 3 kan, khiyar majelis, khiyar syarat, sama khiyar aib. Nah, contoh misalkan transaksi aib, kita pesan, sudah transaksi, ternyata barang tersebut terdapat kita catat bagaimana. Nah, di situ kita kembalikan. Sebelum kita transaksi, bila mana itu barang itu rusak, ya maka kita retur bahasa sekarang. No minus Kang. No minus ya. Seperti Ya, itu kalau no minus, COD. no minus tapi minus gitu. Minus. Itu adalah khiyar aib. Ya, kalau misalkan khiyar syarat, ya, kita boleh membeli barang tersebut transaksi asal harus ada DP dulu. Baru kita bisa mengambil barang tersebut. Ya, contoh kita kalau ngambil motor lah. Ada DP yang harus masuk. Ya, Baik, bagaimana menurut pandangan Anda ketika ada contoh kasus seperti jual beli, sewa menyewa, dan hutang piutang? oke. Sebelum saya menjelaskan kasus ini pernah guru saya jelaskan kepada saya sewaktu masih saya sekolah dulu. Sebelum saya jelaskan, rasanya tidak afdol. Kita belum minum dari tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap. Itu ya. Iya. Asem kayak Anda. Ya, baik, lalu Guru saya pernah bercerita, ya. seringkali terdapat sedikit masalah di dalam jual beli. Mengapa beliau berkata demikian? Karena saya pernah bertanya kepada beliau. Karena pada waktu itu saya sangat kurang sekali memahami, bila mana sedang belajar di sekolah kok susah pahamnya itu kenapa. Saya minta saran dong, minta solusi dari beliau, bagaimana caranya agar kita bisa lebih memahami pengetahuan yang guru kita ajarkan. Lalu beliau bertanya balik kepada saya, kamu pernah jajan gak di sekolah? Sering, Pak. Oh, coba saya mau tahu bagaimana kalau kamu membeli cilok, contoh membeli makanan itu, anggap membeli cilok. Saya langsung, ya saya beli Pak, ya bagaimana prakteknya saya ingin tahu. Mang, biasa 5.000, gak pakai kecap, gak pakai sambal, cuma saus aja. Nah, kata guru saya jawab, itu bukan jual beli. Kata beliau, saya langsung kaget kan. Kan Bapak minta contohnya, saya contohkan. Dan itu saya ketika membeli sebuah makanan jajanan sewaktu istirahat sekolah. Iya, betul. Tapi itu bukan salah satu praktek jual beli. Jual beli itu kan hukumnya mubah, boleh. Bahkan bisa jadi wajib, sunnah, makruh, sehingga bahkan haram. Tergantung konteksnya seperti Iya, apa. cara belinya.
Kalau kita jual beli barang haram ya otomatis haram juga iya. gitu. Ini bisa jadi saya ini dikategorikan makruh oleh beliau itu, cara jual beli seperti ini. Mengapa? Yang namanya jual beli itu pembeli, penjual, barang yang dijual baru akad gitu kan. Harusnya ada bahasa, Pak saya beli cilok 5.000. Nah, itu baru konteksnya. Kemudian tukang ciloknya menjawab ya, itu sudah akad. Tapi seringkali bahasa itu selalu dilalaikan, akadnya itu terutama akad. Sedangkan dalam fikih kan itu sangat berbahaya. Jadi melihat konteksnya ini apa? Anda itu mau beli cilok, mau minta cilok, atau mau hutang cilok, atau bagaimana? Sekalipun Anda atau menukar dengan hanya menukar kertas dengan cilok, karena kalimat belinya nggak ada, paham nggak? Nah di situ saya baru merenung, karena padahal cilok itu halal, ya kan, makanan yang halal. Ketika kita beli dengan cara seperti itu, maka hukum cilok itu menjadi makruh. Oh, jadi konteksnya kalau misalkan kita mau transaksi jual beli itu harus ada kata belinya dulu gitu. Iya. Nggak Masa harus misalkan mau cilok 5.000, nggak bisa gitu kan? Iya. Harusnya kan mau beli cilok Iya. 5.000 gitu. Sekalipun memang kita sama-sama paham. Iya. Misalkan saya pembeli, Anda penjual. Iya. Walaupun kita sama paham, ya tetap secara lisan harus ada. Nah, seiring berjalannya waktu, ya gitu. Maka saya merenung terus menerus. Saya sampai ingat sampai saat ini ketika transaksi itu, dan tanpa disadari ataupun disadari, kita lebih dominan melakukan hal yang seperti itu, ya kan? Iya, saya juga sering kayak gitu. Bahkan kita itu kalah loh sama anak kecil yang masih polos, yang disuruh oleh orang tuanya, ibunya, nak belikan bumbu masak masako di warung, Ada kata belinya. Iya. Gitu. Bahkan ketika dengan logonya dia berangkat, dengan lantangnya, dengan logonya, bahkan ada iramanya, beli. Iya. Jelas itu Iya. masih kecil, masih polos. Sedangkan kita ya kan, ya saya sendiri juga terkadang gitu. Jadi kalimat belinya itu suka dihilangkan, bukan berarti sengaja ya, tapi udah jadi kebiasaan. Langsung ke poinnya aja gitu. Misalkan apa yang mau dibeli ya langsung ke intinya gitu. Gak ada kata beli lagi, toh kita sama-sama ngerti. ya. Saya kesana ya saya mau beli gitu, bukan minta gitu. Oke. Nah, makanya ternyata itu hukumnya makruh. Iya, bahkan menurut beliau bisa menjadi subhat karena statusnya nggak jelas. Yang aslinya halal kan cilok itu kan menjadi apa? Nggak jelas. Iya, padahal halal kan. Tapi cara kitanya ini, maka ketika kita sering makan barang yang subhat, yang belum ketemu identitasnya, ini halal atau haram, maka yang aslinya halal menjadi subhat, terus menerus memakan subhat, akhirnya ngefek kepada diri kita. Maka ketika kita belajar, kita langsung mengantuk, gak paham atau bagaimana. Mungkin efek itu, masya Allah, kata beliau sampai menjaganya sampai ke situ, kehati-hatian beliau dikala beliau menuntut ilmu, belajar. Ya terdengar sepele, namun jangan disepelekan juga ya. Ternyata ya seperti itu gitu. Hal yang kita sepelekan itu tidak sesepele itu artiannya gitu. Baik, paham ya. Nah, terus ada lagi nih, satu lagi. Kemarin saya tuh ke salah satu tempat, ada sebuah mesin yang menyediakan minuman, dan proses jual belinya itu kita memasukkan uang dulu kepada mesin tersebut, lalu si minuman yang mau kita beli itu keluar. Itu bagaimana kalau seperti itu? Kan tidak ada proses jual belinya, langsung kita masukkan saja nominalnya ke
sesuai harga yang tertera di sana, lalu itu bagaimana? Status jual belinya Ya, ya. status jual belinya gimana? Soalnya saya heran kan tidak ada penjualnya gitu. Oke. Saya beli cuma sekedar memasukkan nominal yang harusnya saya kasih gitu. Itu biasanya ada di bandara ya? Ya, ya pokoknya di tempat-tempat besar banyak kayaknya. Oh, di luar negeri kebanyakan ya. Iya. Juga ada ya. Indonesia Tapi setahu juga saya banyak. di bandara ada sih. Iya, banyak, bukan di bandara aja banyak. Baik. Dulu ini pernah dijadikan basul masail ya. Iya. Pembahasan ketika bersama teman-teman waktu saya masih sekolah dulu. Iya. Ada guru saya menjelaskan perihal jual beli transaksi bila mana kita membeli sebuah barang tapi memakai alat elektronik seperti itu ya. Iya. Karena seiring berjalannya waktu, seiring zaman lalu maju, apalagi sudah modern seperti sekarang ini ya, apa sih, serba canggih. Sedangkan fikih itu fleksibel, mengikuti alur zaman. Ya otomatis yang saya ingat pada waktu itu, pada kajian tentang jual beli itu, ketika dia membeli sebuah minuman yang terdapat di dalam kulkas itu kan, dengan nominal yang sudah tertera, lalu kita masukkan sesuai dengan nominal itu, baru airnya keluar kan? Tapi itu hukumnya sah. Karena apa? Karena barang elektronik itu menurut ulama, saya lupa lagi nama kitabnya, tapi saya ingat jawaban beliau gitu. Beliau mengatakan ini sudah mewakili penjual. Jadi nggak apa-apa gitu, sah-sah aja gitu. Iya, Walaupun tidak ada penjualnya. iya. Itu di dunia nyata loh. Iya, soalnya saya juga bingung Nggak gitu. ada. Ini proses jual beli, tapi penjualnya nggak ada gitu. Ibaratkan kita beli sama robot. Iya, pertanyaan bagus. Memang seperti itulah jawaban beliau hasil musyawarah praktek jual beli ketika transaksi itu tidak melalui langsung dengan penjualnya, tetapi melalui barang elektronik itu, ya alat canggih lah pada saat ini gitu. Jadi bagaimana kan otomatis dalam benak Anda cara praktek jual beli seperti ini? Iya, sesuai konteksnya kan ini jual beli, makanya saya tanyain gitu. Yang menurutnya saya mungkin dahulu kala, ya dulu gitu, yang menurut saya dulu itu nggak apa-apa gitu ya, namanya beli ya beli aja gitu. Terhubungkan konteksnya seperti ini ya, makanya saya tanyakan itu perihal mesin itu tuh ya. Baik, ada satu lagi nih, terakhir bonus Kan tadi udah terakhir. iya, terakhir ini bonus Ya, nggak apa-apa kan. Ini kita sharing kan, iya, saya juga sedikit bingung ya, penasaran juga gitu. Nah kan itu secara real ya, Iya. real life lah, kita secara langsung gitu. Lalu bagaimana dengan transaksi online? Transaksi online. Iya, kan banyak nih sekarang, udah banyak lah transaksi online itu kan. Kita cukup diam di rumah, apa yang kita pengen tinggal cari di internet, lalu bayar, udah nunggu barang datang. Iya, kan di situ kita ada ya pesan khiar, di situ ada khiar. Iya. Tadi sudah saya bahas. Iya. Ya, khiar syarat. Iya. Termasuk khiar syarat itu. Khiar majelis, syarat, sama aib. Khiar syarat kita harus memiliki aplikasi tersebut, contoh Shopee, Akulaku dan sebagainya kan. Kita di situ ada pesan, masukkan keranjang atau langsung pesan. Di situ ada kalimat beli juga langsung kan. Bisa dipesan dulu, dimasukin dulu ke keranjang. Bila mana kita sudah memiliki nominal uang yang sesuai dengan harga yang kita pesan tersebut, baru kita klik beli kan gitu. Yang sudah tertera di situ. Karena yang namanya online, dunia maya, ya, seiring berjalannya waktu, maka saya kembalikan lagi kepada hukum yang barusan. Bila mana ada kedua transaksi antara penjual dan pembeli ini tidak merasa dirugikan, transaksi itu ya sah-sah saja. Karena udah jelas di situ
itu ada kalimat beli. Kan bahasa itu ada 3 kata guru saya. Ada bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa tubuh. Ada kalimat beli berarti itu namanya bahasa tulisan kan, karena bahasa kata guru saya ada 3. Ada bahasa lisan, tulisan, tubuh. Seperti itu. Maka menurut hemat saya ya, sah-sah saja jual beli seperti itu. Bila mana toh ternyata barang tidak sesuai atau ada kecacatan, ya kita bisa komplain, retur di situ. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ya, apa yang dimaksud dengan syirkah? syirkah ya. Ya. Jadi syirkah itu bisa disebut dengan perseroan. Jadi apa sih perseroan itu? Akad perjanjian antara 2 orang atau lebih yang menetapkan hak milik bersama dalam persekutuan. Nah, jadi muamalah ya, di dalam ini salah satu bagian muamalah juga. Jadi syirkah ini boleh dilakukan antara sesama muslim ataupun antara orang Islam dengan non muslim juga. Boleh Islam sama Islam atau Islam dengan non muslim gitu. Hanya saja orang muslim tidak boleh melakukan syirkah dengan orang non muslim untuk jual atau menjual barang-barang yang haram. Itu paham? Itu ada syirkah. Iya, syirkah. Sedangkan syirkah itu terdapat rukun dan syarat. Jadi secara garis besar ya, kita simpulkan aja. Secara garis besar rukun syirkah itu ada 3. Yang pertama, 2 belah pihak yang berakad atau akidani namanya. Orang yang melakukan akad harus memiliki kecakapan melakukan tasarruf, pengelolaan harta. Jadi sama-sama saling intens berdua itu antara kedua belah pihak. Yang kedua, ma'qud alaih, objek akad yang menyangkut pekerjaan atau modal. Itu. Kemudian yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah sigot. Jadi kedua pihak seperti itu. Nah, terus ya, yang ketiga yaitu akad atau yang disebut juga dengan istilah sigot. Jadi ya, kedua belah pihak akidani, lalu ma'qud alaih, objek yang diakadkan, apa akadnya itu, lalu sigot. Itu seperti itu. Nah, sedangkan macam-macam syirkah itu rukun dan syaratnya ya ada 8. Yang pertama syirkah inan, yang kedua syirkah abdan, yang ketiga syirkah wujub, yang keempat syirkah mufawadah, yang kelima mudorobah, yang keenam musakoh, yang ketujuh muzaroah, yang kedelapan mukhobaroh. Saya simpelkan aja. Yang dimaksud dengan syirkah inan, ya maksudnya apa? Yang pertama ya, syirkah inan itu antara 2 belah pihak ini yang masing-masing memberi kontribusi amal, kerja sama-sama kerja dan modal sama-sama bareng. Ya, misalkan saya sama kamu, ayo bareng kerja, kita modal bareng-bareng untuk sesuatu, objek apa, usaha apa. Nah, itu namanya syirkah inan. Kemudian syirkah abdan. Yang dimaksud dengan syirkah abdan antara 2 pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Itu. Jadi syirkah abdan itu di antara kita ini misalkan berdua aja ya, kan bisa 2 bisa lebih gitu. Di antara kita berdua ada yang ngemodal, kamu yang tenaganya. Saya nggak wajib amal gitu, nggak wajib kerja. Hanya saya ngemodal, kamu yang kerjanya. Ya. Syirkah wujud, kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Itu namanya syirkah wujud. Jadi antara 2 belah pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Nah, pihak ketiga berdua, tiga. Jadi maksudnya
syirkah wujuh itu kita memberikan kontribusi modal berdua ini kepada yang ketiga ini gitu. Biar dia yang mengerjakan. Itu nama syirkah wujuh. Paham nggak? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah itu ya jadi pengertian ini mencakup ketiga syirkah ini gitu. Jadi yang keempat ini syirkah mufawadah itu mencakup antara syirkah inan, ab dan wujud. Semuanya mencakup. Nah, itu. Sedangkan mudorabah, nah ini yang sering kita ketahui. Ya, jadi akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak. Kerjasama kedua belah pihak di mana pihak pertama menyediakan semua modal. Sahibul mal, saya misalkan punya modal. Yang lainnya mengelola atau mengusaha. Nah, itu namanya mudorobah. Nah, karena mudorobah itu ada dua kan ya. Di dalam mudorobah ini yang nomor 5. 1 mudorobah mutlaqoh, 2 mudorobah muqayyadah. Maksudnya mudorobah mutlaqoh itu jadi pengguna modal diberi kebebasan secara mutlak tanpa disyaratkan syarat tertentu. Jadi si pengguna modal, jadi Anda saya beri modal terserah gitu. Saya berikan ke Anda tanpa harus ada syarat ini dan itu. Itu mudorobah mutlak. Saya pasrahkan kepada. Sedangkan mudorobah muqayyadah, nah pengguna modal harus mengikuti syarat-syarat tertentu dari pihak pemilik modal. Misalnya contoh beberapa jenis barang yang diperdagangkan, tempat atau waktu usahanya serta ketentuan lainnya. Saya kasih modal nih, tapi tolong kamu buka di daerah itu, pada strateginya letaknya di sini, buka pada waktu sekian sampai jam sekian, karena saya mau pemilik modal. Paham nggak maksudnya? Itu namanya mudorobah. Sedangkan yang ke-6 musakoh, kerjasama antara pemilik kebun, jadi pemilik kebun dengan penggarap, pemilik dan penggarap, dan benih berasal dari penggarap, gitu loh. Pemilik kebun, saya punya kebun, kamu penggarap dan benih itu dari Anda, gitu loh. Tapi saya punya lokasinya, pemilik tempatnya. Nah, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ya udah, saya menerima 40 sebagai pemilik lokasi kebun, Anda yang pengelola dan bibitnya pun dari Anda, dan 60 ya sesuai kesepakatan misalnya. Paham? Yang ketujuh yaitu muzaroah. Apa sih muzaroah itu? Muzaroah itu kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap. Sedangkan benihnya itu dari penggarap, gitu loh. Paham ya? Maka hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Seperti halnya musakoh. Kalau musakoh mah konteksnya kebun, ya di antara kedua belah pihak, misalkan saya pemilik kebun, Anda yang penggarap, itu musakoh dan benihnya dari Anda. Itu saya hanya lapak saja, tepat. Begitupun muzaroah. Saya pemilik sawah, yang garap Anda, benih pun dari Anda. Nanti hasilnya sesuai kesepakatan. Yang terakhir, mukhobaroh. Jadi antara pemilik sawah dengan penggarap dan benih berasal dari pemilik sawah. Nah, jadi itu kebalikannya muzaroah. Jadi kalau muzaroah mah yang barusan saya jelaskan, saya pemilik, Anda penggarap, benihnya dari Anda untuk menggarap sawah tersebut. Nah, sedangkan kalau mukhobaroh itu saya pemilik sawah, Anda penggarap, dan benihnya pun dari saya. Nah, sehingga hasilnya pun sama tetap dibagi sesuai kesepakatan. Nah, itu macam-macam syirkah. Syirkah itu kedua akad perjanjian antara kedua belah pihak atau dua orang ataupun lebih dengan sesuai kesepakatan sama muslim ataupun non muslim, asalkan tidak dibolehkan bersyirkah dengan catatan perlu
bawahi syirkah ini bila mana kita dengan non muslim boleh, asalkan jangan bersyirkah dengan barang yang haram. Paham ya? Jual beli sabu gitu kan nggak boleh, Haram itu. haram. Jual beli babi Selain haram Anda ditangkap. ya, Halo BNN. Ya, baik. paham ya. Ya, paham. Nah, baik. Apakah perbankan termasuk dalam kategori muamalah? Bila iya, apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional? Oke. Jadi perbankan itu masih dalam cangkupan transaksi juga, ada transaksi ekonominya di situ. Otomatis yang berbau transaksi ekonomi itu masuk ke muamalah. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Sekarang secara hukum, kita harus meninjaunya secara hukum. Hukum di dalam bank syariah itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Juga fatwa MUI. Hukum yang diberlakukan di dalam bank syariah itu satu, mudharabah bagi hasil. Kemudian musyarakah, perkongsian. 3, musakoh, kerjasama tani. Ada. 4, al-ba'i bagi hasil. 5, al-ijarah sewa menyewa. Kemudian 6, al-wakalah keagenan. Nah, itu bank syariah. Sedangkan aspek hukum di dalam bank konvensional, hukum positif yang berlaku di Indonesia ya perdata dan pidana, udah itu aja. Itu secara hukum. Nah, sekarang bank syariah ditinjau secara aspek investasi ya. Kalau investasi bank syariah itu jenis usahanya sesuai dengan ketentuan syariat saja. Nah, sedangkan bank konvensional itu semua bidang usaha. Sedangkan di dalam konvensional semua bidang usaha, kalau yang bank syariat aspek investasinya ini di antara kedua ini itu sesuai ketentuan syariatnya aja. Ketentuan syariat, jenis usaha yang sesuai dengan ketentuan syariat. Usaha apa yang sesuai dengan syariat, itu bank syariah. Kalau bank konvensional semua bidang nggak pakai syariat-syariatan gitu. Nah, aspek orientasinya apa sih bank syariah itu? Jadi aspek orientasi bank syariah itu yang pertama keuntungan, kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat. Itu aspek orientasi ya bank syariah. Sekarang aspek orientasi bank konvensional keuntungan semata, hanya untung saja. Itu bank konvensional. Itu ya, jadi aspek hukum, investasi, orientasi. Sekarang kita lihat aspek keuntungan. Nah, keuntungan bank syariah itu bagi hasil. Nah, sedangkan bank konvensional itu bunga. Itu. Kalau dari aspek keuntungan. Lalu yang kelima, aspek hubungan nasabah. Hubungan nasabah bank syariah dengan hubungan nasabah dengan bank syariah, hubungan nasabah dengan bank konvensional ya. Jadi aspek hubungan nasabah nih. Kalau bank syariah hubungannya itu kemitraan, jadi mitra. Nah, sedangkan bank konvensional itu kreditur dan debitur. Kreditur dan debitur itu bedanya. Nah, yang terakhir, aspek yang nomor 6, keberadaan pengawas. Ya, keberadaan pengawas OJK atau apa. Aspek bank syariah itu keberadaan pengawas ada, sedangkan bank konvensional tidak ada. Paham maksud? Jadi itu yang antara perbedaan perbankan ya, masalah perbankan bagian dari muamalah yang Anda tanyakan apakah ada perbedaan ya, kita sudah membahas dari 6 aspek itu, aspek hukum, investasi, orientasi, keuntungan, hubungan nasabah dan pemberadaan pengawas. Itu ditinjau dari itu pun sudah beda. Baik, terakhir nih, mengenai asuransi. Apa sih asuransi?
Yang Jadi dimaksud asuransi itu seperti apa? jadi asuransi itu diartikan pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Itu namanya asuransi. Nah, dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh ubah. Jadi produk asuransi harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Itu prinsip asuransi syariah. Tapi kan kadangkala ada asuransi yang non syariah seperti itu. Jadi intinya asuransi itu pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Baik, itu adalah pembahasan dari pengertian muamalah ya. Semoga apa yang kita jelaskan bermanfaat Iya. bagi kita semua, khususnya bagi penonton. Dan mohon maaf bila ada tutur ucap kata yang kurang berkenan, karena kami pun menyadari insan makhluk wanita, manusia yang tak pernah luput dari lupa dan Kesalahan. saya Nur Huda. Dan saya Steiner Tegar. Wassalamualaikum